Iya. Karena menurutku masuk UI itu antara mau dengan enggak. Maksudnya gini loh. Kalau kita itu mau pasti ada aja jalannya. Mm-mm, mm-mm. Aku setuju. Karena aku dulu sempat berhalangan juga loh karena dana dulu karena kan. Mm-mm, Jadi orang tua itu kayak udah bilang ini udah selesai kamu katanya kuliahnya gitu. Sekarang mm-mm, buat adik-adikmu aja gitu, bukan mm-mm. tinggal satu doang. Buat adikmu nih seluruh apa namanya hal eh, pengen apa fokus nih nyekolahin adik kamu gitu. Kalau kamu mah udah lewat gitu. Mm-mm, Jadi mm-mm, waktu itu sempat hampir nggak lanjut, tapi tetap ngeyakinin ke orang tua gitu kan. mm-mm, Karena kesempatan untuk kuliah di UI itu 1 banding berapa kan. Jadi begitu udah dikasih kesempatan kenapa dilewatin gitu. Jadi mm-mm. akhirnya dikasih apa namanya dikasih yakin orang tua akhirnya dikasih izin dengan catatan semester 3 harus harus apa namanya Independen. independen. Iya kan? Bener. Harus Jadi akhirnya independen. ya itu doa orang tua juga sih. Jadi apa namanya itu udah lulus alhamdulillah gitu. Ada lulus lagi. Begitu semester 3 ada aja gitu rezekinya buat lanjut. Ya, Ya gitu tuh. aku setuju banget. Dan ini penting banget sih Bang, yang mungkin orang masih berpikir yang, aduh nggak ada dana nih gitu, nggak ada biaya dan lain sebagainya. Nah iya benar kan banyak beasiswa ya ternyata walaupun Mm-mm. nggak dapet ya. Karena Iya, nggak nyoba sekali itu yang sayangnya. aku dapet sih Bang beasiswa Mapapa Foundation. Momen ini dananya nggak habis-habis tuh. Alhamdulillah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya rabbal alamin. Benar. Mapapa Baik, Foundation. banyak sih kan kemarin kalau aku ngikutin ya. Jadi dulu itu ada nama beasiswa Tanuto Foundation. Mm, Kemudian ada beasiswa unggulan. LPDP juga terbuka banget. Tapi sekarang LPDP dikurangin sih frekuensinya. Kalau dulu kan 3 kali dalam setahun. Kemudian berubah Mm-mm. lagi 2 kali dalam setahun. Dan sekarang ini kabarnya sekali setahun. Aku belum Bayang. tahu sih update-annya, jadi aku belum bisa mengungkapkan informasi. Ya, itu penting Jadi banget, niat. Niat benar banget. Jadi kayak semangat itu loh yang harus kita pupuk. Ibaratnya kalau kita mau mencari alasan itu bakal ada 1.000 alasan, tapi kalau kita mau maju dengan satu alasan dan tetap aja maju walaupun ada 1.000 alasan untuk kita mundur kayak gitu. iya, betul. Dan ini quote yang bagus banget nih buat buat kita semua. Jadi Hmm. percaya aja. Dan ini sih yang aku kayak tangkap gitu dari teman-teman mungkin ya. Uh, Kayaknya tuh kesannya aku tuh nggak bisa tahu masuk UI tuh kayak gini kayak gini kayak gini. Kayaknya kayak kayak tidak terkualifikasi Persepsinya gitu udah, loh. persepsinya udah buntu Iya, aja gitu. padahal benar banget. Padahal tuh maksudnya UI itu terbuka untuk setiap orang loh gitu. Tidak Kita punya memandang. kesempatan yang sama buat masuk kan, buat Iya, benar. kesempatan yang sama. Benar, punya kesempatan yang sama. Jadi jangan sampai untuk berpikir kalau misalkan dirimu tuh nggak pantas gitu. Karena you deserve Justru kalau kita berpikir everything gitu. iya, betul. Jadi kalau kita berpikirnya nggak bakal masuk ya Mm-mm. nggak bakalan masuk beneran deh. Iya, benar, benar. Jadi yang membatasi kita bisa atau enggak itu adalah diri kita Diri gitu, kita pikiran sendiri. kita, percaya atau enggak kita bisa gitu. Dan jangan takut untuk melangkah gitu, jangan takut untuk mencoba. Dan ya walaupun mungkin ada uh, ya itu tadi kan beribu, maksudnya alasan tuh selalu ada, hambatan jangan jangan dianggap hambatan, anggap aja tantangan dan kita harus meluluhkan dia gitu, Asli. meluluhkan dia, tantangan-tantangan itu maksudnya ya. Itu ya bukan si dia yang beneran itu ya. Ya dianya belum ada. Astagfirullahaladzim. Masih ada ketawanya. Oke. Ini penting banget sih karena niat itu adalah pondasi untuk segalanya di agama kita sendiri aja gitu. Kalau misalkan segala sesuatu itu kan dinilai dari niatnya. Jadi benar-benar niatnya itu apa gitu. Kalau Babang sendiri BTW niatnya apa sih? Waduh niatnya banyak banyak banget sih sebenarnya. Boleh nggak diungkapin? Yang pertama mau mendasarinya itu buat nyari ilmu ya. Ilmu yang Mm-mm. di sini bukan ilmu di dalam kelas aja, Hmm. tapi ilmu di tempat lain gitu. Karena menurutku kalau sayang banget kalau seandainya kita udah kuliah S2 di UI,
Hmm. Cuma kelas aja yang kita kenal. Iya, iya betul Jadi waktu banget. kuliah Benar. gua itu ternyata ada juga organisasi mahasiswa paskanya. Hmm, hmm, hmm. Kamu jadi sekretarisnya kan? Iya, iya Pak Sebagai Ketua. Dia dia ketuanya. Dia ketuanya. Ketua satu atau ketua dua sih Bang? satu, Oh, ketua satu, ketua duanya Pino Bang sama Edi. ya Iya, Bang Edi, ketua umumnya Dokter Zain. Iya, Dokter tapi Z. walaupun dirimu ketua dan aku sekretaris, kita nggak pernah ber Nggak ini pernah ya, ketemu. nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Sejujurnya pas awal-awal semester pun itu kita nggak kenal ya. Iya, betul. Siapa kamu Kenal, tuh aku tapi nggak tahu. kenal, kenal sih, tapi nggak ini, nggak apa, nggak just say hello gitu kan, nggak kenal ngobrol Emang kayak gini gitu. emang emang Babang tahu dulu aku? Kenal, dikenalin Mbak Indah, kamu nggak ingat emang sih kamu gampang sama orang ini. Enggak. Kalau itu sih kena ingat, kalau itu sih ingat. Semester berapa? Semester satu, Masa sih satu? ya semester 2 lagi gitu, pokoknya Iya, 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 iya. awal-awal Pokoknya iya gitu. awal-awal. Cuma emang kita Jadi nggak, bener. Hmm, jadi kan kalau di situ kan kita ada organisasi namanya HMP, benar Mm-mm, mahasiswa pasca sarjana. mm-mm, Nah di UI itu yang baru ada HMP-nya tuh baru perawat sama FKM kalau nggak salah. mm-mm, 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 Jadi waktu itu nih sedikit cerita buat teman-teman semua. Jadi waktu pemilihan ketua itu semester satu kan. Jadi mm-mm, waktu itu kita sepakat buat ngangkat Dr. Zain buat maju. mm-mm, Nah, terus akhirnya terpilihlah beliau ini buat maju gitu kan. mm-mm. Dan ketika ngebuat timnya itu, eh, banyaklah drama-drama yang terjadi ya kan. Aku sih nggak Karena, tahu. oh kamu nggak tahu ya, jadi HMP Nggak itu tahu. kan masih masih muda kan. Maksudnya Iya, dia iya belum, mudah banget, iya, mudah banget. masih muda banget, baru berapa tahun kan. Jadi masih mencari format-format. Banyak pemakluman-pemakluman yang terjadi. Tapi karena mengingat anggotanya ini udah Oh, anak ngelotok pasca. gitu kan, ya anak pasca udah ngelotok Mm, banget gitu soal organisasi. masalah, Jadi banyak, betul. ya banyak yang kritis ini kenapa sih ini dan seterusnya ini dan Mm-mm, itu. Jadi mm-mm. mereka akhirnya lebih memilih mundur karena ya nggak Tidak ideal, seideal yang tidak kan ideal. dia. Padahal kan kita niatnya kalau udah tahu ilmunya ya kita perbaiki sama-sama kan kayak gitu kan. Mm-mm, Jadi akhirnya yang terjadi HMP ini kemarin dalam beberapa tahun itu ya stuck aja. Nah tapi alhamdulillah di angkatannya kita nih, angkatannya Dokter Zain waktu dia jadi gitu kan, ada beberapa kegiatan yang menurutku juga positif sih banyak gitu kan. Jadi mm-mm. walaupun tidak seatraktif anak-anak S1, Mhm, mhm, tapi mhm, lumayan lah untuk kelas-kelas pasca karena mhm. anak-anak pasca itu susah ya, maksudnya buat cari waktu kosong itu kan Iya betul, apa betul sekali. yang penggeraknya itu rata-rata yang belum berkeluarga. Kayaknya promosi banget ya. Enggak, Oh maksudnya iya ngasih tahu bareng aja. bareng siapa para pendengar yang dia masih single kok. Babang tuh masih single dan belum ada siapa-siapa. Jadi bisa Aduh, ditanya-tanya. Kalau mau ngajak jangan. taruh juga boleh. Ya Bang ya? Ini Buka buka taruh kenalan artinya kan. buka buka ya nanti kalau ada yang mungkin ngontak aku mau taruhan sama Babang nanti aku sampein insya Allah aku amanah. Ya kan kenal doang kan. Iya, karena nggak apa-apa. Gitu deh. Jadi balik ke topik ya, tolong. Dia nggak mau diulik coba masalah itu. Iya, jadi mau ceritain HMP tadi kan. Jadi apa? Ini dia ketawa. Nggak, aku banyak ketawanya. Jadi kan HMP ini kan yang rata-rata ikut tuh kayak yang belum berkeluarga nih. Jadi waktu angkatan kita tuh memang didominasi oleh anak-anak fresh graduate. Sadar nggak sih kamu waktu itu? Jadi yang ikut banyak anak fresh graduate yang masih punya semangat berorganisasi waktu Bentar, aku cari S1. minum. Oh ya silakan lanjut aja. Ini sih deket rumah. Harus ngambil. Aduh. Aku lupa ini juga. Lanjut, lanjut. Lanjut. Ya jadi di pasca di HMP itu kan rata-rata banyak anak fresh graduate. Jadi lumayan enak tuh buat ngumpulin tuh cepat kemarin. Berbeda dengan angkatan sebelumnya kan dikit tuh. Yang fresh graduate-nya sedikit, kemudian
apa namanya, kalau ngumpul juga jarang gitu. Nah, di angkatan kita berbeda. Jadi karena mungkin faktor kesamaan usia, jadi akhirnya gampang ngumpul dan banyak kegiatan yang kita lakuin waktu itu. Nah, setelahnya balik lagi ke ininya, ke apa namanya, ke individunya yang Hmm. ngelola di apa namanya di pengurusan berikutnya. Tapi kan selain HMP kan ada juga tuh himpunan mahasiswa musim pasca sarjana Himpas Mm-mm. kan. Mm-mm. Kamu kan ikut juga kan? Malah Mm-mm. duluan kamu ikut daripada aku kemarin kan. Jadi di Himpas itu, jadi Mbak Nisa ini teman-teman, dia itu ikut dua organisasi besar di apa namanya di UI, di FKM itu dia sebagai sekretaris. Di HMP, di Himpas sebagai apa dulu? Aku Anggota KWU, di anggota KWU, Wirausahaan juga kan. kewirausahaan. Terus juga ini kan ngajar-ngajar juga kan kemarin itu kan. Ya, Ngajarnya untuk ngajar bahasa Inggris sama ngajar TK-TPA juga guys. Loh, Jadi emang tahu dari luar mana aku biasa. ngajar TPA? Aku nih mata telingaku di mana-mana loh. Loh, aku jarang loh expose itu dan kayaknya jarang juga dia orang yang tahu kalau aku pernah ngajar TPA. Nah, makanya sekarang dikasih tahu biar semua orang tahu. Dirimu tahu dari Jadi, mana? udah nggak usah tanya, aku tanya tahu dari mana. Tapi yang jelas kamu itu kan waktu itu luar biasa, maksudnya kayak ngebagi waktunya itu keren banget gitu kan. Jadi ya salah satu inspirasi di FKM itu Mbak Nisa loh guys. Ya, walaupun banyak drama di belakangnya, pasti lah. Lulusan terbaik kan. Ya, itu mah pasti. Tapi maksudnya eh, di apa namanya di sela-sela kesibukannya sebagai mahasiswa pasca ikut organisasi ngajar-ngajar juga keren luar biasa. Dan itu yang aku rasa uh, penting sih, maksudnya dalam setiap orang tuh kalau bisa, jadi kayak menyeimbangkan antara kehidupan akademis, organisasi, sama ya maksudnya kehidupan real yang mencari nafkah gitu. Kan yang maksudnya aku Ya mencari memang nafkah, aku ada benar cari mencari waktu gitu ya. mencari nafkah sekaligus memelihara ilmu karena passion aku Oh, siapa ngajar yang gitu. mau kamu nafkahin siapa? Diri aku lah, karena belum ada. Dia puas banget kalau udah ngetawain aku. Ya Allah. Jadi itu kenapa penting organisasi itu kayak ngebuka pikiran kita juga dan juga interaksi kita sih sama orang gimana, manajemen kita gimana. Dan yang aku rasa ketika aktif di dua organisasi besar, kemudian aku kerja juga, dan aku juga masih kuliah pada saat itu ya itu aku belajar banget bagaimana manajemen diri, bagaimana manajemen time, dan penting juga nih bagaimana manajemen perasaan. Yang itu kayaknya terakhir yang paling penting nih. Ya itu tiga aspek itu penting banget. Dan ya udah maksudnya kita tuh nggak pernah ada dalam suatu keidealan situasi gitu. Tapi dengan ketidakidealan itulah kita belajar bagaimana untuk menjadi itu suatu hal yang bisa ya entah itu kita ambil pelajarannya kayak gitu. Kalau misalkan dibilang capek ya pasti gitu. Aku juga pernah nangis gara-gara capek banget gitu. Tapi Aku tahu. oh iya.